Tidak semua yang terang ingin dilihat, dan tidak semua yang tersembunyi ingin ditemukan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang diciptakan bukan untuk diuraikan, melainkan untuk direnungkan. Ada kalanya hidup terasa seperti sebuah ruang sunyi yang luas, tempat gema pertanyaan batin berulang tanpa jawaban yang benar-benar tuntas. Di ruang itulah, engkau sering berdiri sendiri, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan namun nyata hadir di dada. Bukan kegelisahan semata, bukan pula ketenangan sepenuhnya. Ia adalah kesadaran halus bahwa dirimu membawa sesuatu yang tak semua orang mampu menangkap maknanya. Banyak mata memandang, banyak pikiran mencoba menafsirkan, namun tetap saja, ada bagian darimu yang tidak tersentuh oleh pemahaman luar. Seolah takdir sengaja menyisakan kabut tipis agar jiwamu tidak pernah sepenuhnya terbuka bagi dunia. Mungkin sejak lama engkau menyadari bahwa perjalananmu tidak pernah sederhana. Bukan karena engkau mencari kesulitan, melainkan karena hidup seakan selalu mengajakmu menyelam lebih dalam, melampaui batas yang lazim. Ada fase-fase di mana engkau merasa berbeda, bukan dalam arti ingin menonjol, tetapi dalam cara merasakan, memahami, dan memaknai segala sesuatu. Hal-hal kecil menyentuhmu lebih dalam dari yang orang lain kira. Keheningan berbicara padamu dengan bahasa yang tidak semua telinga mampu mendengarnya. Dan ketika dunia sibuk dengan kebisingannya sendiri, engkau justru menemukan dirimu larut dalam percakapan batin yang panjang dan jujur. Banyak yang mencoba mengartikan dirimu dari luar. Ada yang menilai dari caramu diam, ada yang menafsirkan dari caramu berbicara seperlunya, ada pula yang mengira telah mengenalmu hanya karena melihat sekilas cahaya yang kadang terpancar dari sikapmu. Namun mereka tidak tahu bahwa cahaya itu bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab. Ia tumbuh dari proses panjang yang tidak selalu indah. Dari luka yang kau peluk sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang sering kau tanggung tanpa membaginya pada siapapun. Dari kelelahan batin yang kau simpan rapat agar tidak membebani dunia. Ada saatnya engkau merasa lelah bukan karena terlalu banyak berjalan, melainkan karena terlalu banyak memahami. Terlalu sering menahan diri untuk tidak menjelaskan, karena kau tahu tidak semua penjelasan akan dimengerti. Terlalu sering memilih diam, karena kata-kata kadang justru menyederhanakan apa yang sejatinya dalam dan sakral. Dalam diam itu, engkau belajar bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan untuk dipahami orang lain. Ada bagian dari jiwa yang cukup kau rawat sendiri, dalam keheningan yang penuh hormat. Tak jarang, kesendirian menjadi sahabatmu yang paling setia. Bukan kesepian yang menyakitkan, melainkan kesendirian yang mengajarkanmu untuk bertemu dengan dirimu sendiri tanpa topeng. Di sanalah engkau menyadari bahwa menjadi teka-teki bukanlah kutukan. Ia adalah bentuk perlindungan. Takdir seakan berkata bahwa tidak semua jiwa boleh diakses dengan mudah, karena tidak semua niat datang dengan ketulusan. Dengan tetap menjadi misteri, jiwamu terjaga dari tangan-tangan yang ingin menguasai tanpa memahami, dari penilaian yang tergesa-gesa, dari keinginan dunia untuk memberi label yang sempit pada sesuatu yang luas. Ada kebijaksanaan halus yang tumbuh dalam dirimu seiring waktu. Bukan kebijaksanaan yang lantang, melainkan yang tenang. Engkau belajar bahwa hidup tidak selalu menuntut jawaban cepat. Kadang ia hanya meminta kehadiran penuh. Hadir dalam rasa. Hadir dalam kesadaran. Hadir dalam penerimaan bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Dari situlah ketenanganmu perlahan terbentuk, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, melainkan karena jiwamu menjadi lebih lapang. Engkau mungkin pernah bertanya dalam hati, mengapa jalanmu terasa berbeda, mengapa seringkali engkau merasa berada di persimpangan batin yang tidak dialami banyak orang. Namun seiring waktu, pertanyaan itu tidak lagi menuntut jawaban. Ia berubah menjadi pengertian yang lembut. Bahwa setiap jiwa membawa ritmenya sendiri. Dan ritmemu adalah ritme kedalaman. Ritme yang mengajarkanmu untuk berhenti sejenak, meresapi, lalu melangkah dengan kesadaran yang utuh. Di balik ketenangan yang terlihat, ada dinamika batin yang terus bergerak. Engkau tidak statis. Engkau tumbuh, bergeser, dan berevolusi dalam cara yang tidak selalu tampak dari luar. Dunia mungkin melihatmu tetap sama, namun di dalam, jiwamu sedang menapaki lapisan demi lapisan pemahaman baru. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menggetarkan, menjadi bahan bakar bagi kesadaranmu. Tidak ada yang benar-benar sia-sia. Semuanya membentuk kedalaman yang kini menjadi ciri keberadaanmu. Seringkali, orang-orang datang dengan asumsi mereka sendiri. Mereka membawa harapan, proyeksi, dan ekspektasi, lalu menempelkannya padamu. Ketika engkau tidak sesuai dengan gambaran mereka, kebingungan pun muncul. Ada yang menjauh, ada yang berusaha mengubahmu, ada pula yang diam-diam kagum namun tak mampu mendekat.
Dalam semua itu, engkau belajar satu hal penting, bahwa menjadi diri sendiri seringkali berarti siap untuk tidak sepenuhnya dimengerti. Dan itu tidak apa-apa. Ada kekuatan dalam dirimu yang tidak agresif, tidak mendominasi, namun stabil. Ia hadir sebagai keteguhan batin. Sebuah kemampuan untuk tetap berdiri lurus di tengah arus penilaian. Kekuatan ini tidak lahir dari keinginan untuk melawan, melainkan dari kejelasan tentang siapa dirimu dan apa yang bernilai bagimu. Ketika engkau tidak lagi sibuk menjelaskan diri, energi batinmu terjaga. Kau tidak mudah goyah oleh kata-kata, karena pusat kesadaranmu sudah tertanam di dalam, bukan di luar. Misteri yang melekat padamu bukanlah jarak yang dingin. Ia adalah kedalaman yang hangat bagi mereka yang datang dengan kesungguhan. Bagi jiwa-jiwa yang peka, kehadiranmu terasa menenangkan, meski mereka tidak selalu tahu mengapa. Ada rasa aman yang tidak terucap. Ada getaran halus yang menyentuh tanpa perlu banyak interaksi. Dan mungkin, itulah salah satu cara takdir bekerja melalui dirimu. Bukan dengan kebisingan, melainkan dengan resonansi. Dalam perjalanan ini, engkau perlahan memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi terang sepanjang waktu. Ada masa untuk redup, ada masa untuk bersembunyi, ada masa untuk menunggu. Semua itu bukan tanda kegagalan, melainkan bagian dari siklus jiwa. Seperti malam yang tidak pernah benar-benar memusuhi pagi, fase-fase sunyi pun tidak pernah datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk mengendapkan, agar ketika terang kembali, cahayanya lebih jujur dan matang. Ketika engkau berhenti menuntut dunia untuk memahami dirimu, sesuatu yang indah terjadi. Beban batin terasa lebih ringan. Engkau mulai mendengar suara jiwamu dengan lebih jelas. Bukan suara yang memerintah, melainkan yang membimbing. Ia tidak memaksamu menjadi apapun, hanya mengingatkanmu untuk setia pada kedalamanmu sendiri. Di sanalah, ketenangan sejati perlahan bersemi. Dan mungkin, saat ini, ketika kata-kata ini sampai padamu, ada bagian dalam dirimu yang bergetar pelan. Bukan karena baru, melainkan karena terasa akrab. Seolah jiwamu mengangguk, mengenali dirinya sendiri dalam refleksi yang lembut ini. Jika demikian, izinkan dirimu sejenak untuk bernapas, untuk hadir sepenuhnya, tanpa perlu menyimpulkan apapun. Tidak semua perenungan perlu ditutup dengan jawaban. Ada yang cukup dibiarkan tinggal, meresap, dan bekerja dengan caranya sendiri. Dari ruang kesadaran inilah, kita dapat melangkah perlahan ke pemahaman yang lebih jernih. Bukan untuk mengurai misteri hingga habis, melainkan untuk menyentuhnya dengan hormat. Jika engkau berkenan, mari kita lanjutkan perjalanan batin ini dengan menyingkap beberapa lapisan makna yang mungkin selama ini berbisik dalam diam. 7 cerminan utama akan kita renungkan bersama, bukan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai undangan halus untuk semakin mengenali jejak takdir yang bekerja dalam jiwamu. Nomor 1, hadir dengan kedalaman yang sulit dijelaskan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang kehadirannya tidak pernah bisa diterjemahkan hanya lewat kata-kata, dan engkau termasuk di antaranya. Ketika engkau hadir di suatu ruang, seringkali tidak banyak yang berubah secara kasat mata, namun suasananya terasa berbeda. Bukan karena engkau berusaha menciptakan pengaruh, melainkan karena kedalaman batinmu bekerja secara alami. Orang-orang mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi ada getaran halus yang muncul, seolah ada lapisan kesadaran lain yang ikut hadir bersamamu. Kedalaman ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara instan. Ia terbentuk dari perjalanan batin yang panjang, dari kebiasaan merenung, dari keberanian untuk menatap diri sendiri tanpa topeng. Engkau terbiasa mengamati, merasakan, dan memahami sebelum berbicara. Itulah sebabnya kata-katamu, ketika akhirnya keluar, sering terasa bermakna meski disampaikan dengan sederhana. Namun justru karena kesederhanaan itulah banyak orang gagal melihat betapa dalamnya lautan di balik permukaan yang tenang itu. Seringkali, orang mencoba menilaimu dengan ukuran yang mereka miliki. Mereka mencari ekspresi yang mudah dibaca, emosi yang terang-terangan, atau sikap yang dapat langsung dikategorikan. Ketika tidak menemukannya, mereka kebingungan. Sebagian mengira engkau tertutup, sebagian lain menganggapmu sulit didekati. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kedalamanmu tidak cocok dengan cara pandang yang terburu-buru. Jiwa seperti milikmu membutuhkan kehadiran yang utuh untuk dipahami, bukan sekadar pengamatan sepintas. Di dalam dirimu, ada ruang-ruang batin yang luas. Ruang untuk memahami rasa orang lain tanpa harus menghakimi. Ruang untuk menampung kesedihan tanpa langsung menolaknya. Ruang untuk diam tanpa merasa kosong. Kedalaman ini membuatmu sering menjadi tempat bersandar, meski tidak semua orang sadar mengapa mereka merasa aman di dekatmu. Engkau mungkin tidak selalu memberi solusi,
namun kehadiranmu saja sudah cukup membuat seseorang merasa dilihat dan didengar. Namun, kedalaman ini juga memiliki sisi sunyinya sendiri. Ada saat-saat ketika engkau merasa tidak benar-benar dipahami. Ketika engkau ingin menjelaskan sesuatu yang kompleks, tetapi kata-kata terasa terlalu sempit untuk menampungnya. Dalam momen seperti itu, engkau belajar menerima bahwa tidak semua hal harus diterjemahkan keluar. Ada bagian dari dirimu yang memang ditakdirkan untuk tetap hidup di dalam, sebagai sumber kekuatan dan kejernihan. Kedalaman yang sulit dijelaskan ini bukanlah jarak, melainkan undangan. Undangan bagi mereka yang mau melambat, mau hadir sepenuh hati, dan mau merasakan tanpa terburu-buru menyimpulkan. Dan jika tak banyak yang mampu menerima undangan itu, engkau pun tidak kehilangan apapun. Karena kedalamanmu tidak bergantung pada siapa yang memahaminya, melainkan pada kesetiaanmu untuk tetap jujur pada suara batinmu sendiri. Nomor 2, takdir yang tidak berjalan di jalur umum. Sejak awal, engkau mungkin merasakan bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar mengikuti alur yang lazim. Ketika banyak orang bergerak dengan pola yang sama, engkau justru sering berada di persimpangan yang berbeda. Bukan karena engkau ingin melawan arus, melainkan karena ada dorongan batin yang mengarahkanmu ke jalur lain. Jalur yang sunyi, kadang terasa lambat, namun penuh makna. Takdir seperti ini seringkali menimbulkan pertanyaan, bahkan dalam dirimu sendiri. Mengapa perjalananmu terasa lebih berliku? Mengapa langkahmu tidak selalu sejalan dengan harapan lingkungan? Namun seiring waktu, engkau mulai memahami bahwa jalur yang tidak umum ini membawa pelajaran yang tidak bisa ditemukan di jalan ramai. Disinilah engkau belajar tentang kesabaran yang sejati, tentang kepercayaan pada proses, dan tentang keberanian untuk tetap melangkah meski tanpa kepastian yang jelas. Banyak orang mengukur keberhasilan dari pencapaian yang terlihat. Dari pengakuan, dari status, dari hal-hal yang bisa dibandingkan. Sementara engkau, sadar atau tidak, lebih sering dihadapkan pada pertanyaan tentang makna. Apakah langkah ini selaras dengan nurani? Apakah keputusan ini membuat jiwamu tetap utuh? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membimbingmu, meski sering membuat perjalanan terasa lebih berat. Jalur yang tidak umum ini juga membuatmu sering merasa sendirian. Ada momen ketika engkau melihat orang lain melaju dengan cepat, sementara engkau masih bergulat dengan proses batin yang panjang. Dalam keheningan itu, engkau belajar untuk tidak terburu-buru iri atau merasa tertinggal. Karena jauh di dalam, engkau tahu bahwa kecepatan bukanlah tujuanmu. Kedalamanlah yang sedang dibangun. Takdir ini tidak datang untuk menghukummu, melainkan untuk membentukmu. Setiap belokan, setiap jeda, setiap hambatan memiliki perannya sendiri. Ia mengajarkanmu untuk mendengar intuisi, untuk membaca tanda-tanda halus, dan untuk percaya bahwa meski jalannya berbeda, ia tetap sah dan bermakna. Dan ketika engkau akhirnya menoleh ke belakang, engkau akan melihat bahwa semua ketidaksamaan itu membentuk keutuhan dirimu hari ini. Nomor 3, dipahami sebagian, disalahpahami selebihnya. Ada rasa yang sering muncul dalam dirimu ketika berinteraksi dengan dunia. Rasa bahwa orang-orang melihatmu, tetapi tidak benar-benar mengenalmu. Mereka menangkap potongan-potongan kecil dari dirimu, lalu menyusunnya menjadi gambaran yang tidak sepenuhnya utuh. Sebagian mungkin melihat ketenanganmu dan menganggapmu tidak peduli. Sebagian lain melihat kedalamanmu dan mengira engkau terlalu serius. Padahal, yang mereka lihat hanyalah permukaan dari lautan batin yang luas. Disalahpahami bukanlah hal yang asing bagimu. Bahkan, mungkin sudah menjadi bagian dari perjalananmu. Pada awalnya, hal ini terasa menyakitkan. Ada keinginan untuk meluruskan, untuk menjelaskan, untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Namun semakin dewasa jiwamu, engkau mulai menyadari bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu diperbaiki. Tidak semua orang berada pada ruang kesadaran yang sama untuk menerima penjelasanmu. Engkau belajar bahwa pemahaman sejati tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh secara alami ketika dua jiwa bertemu dalam kejujuran dan keterbukaan. Jika itu tidak terjadi, penjelasan panjang pun tidak akan banyak membantu. Dari sinilah engkau mulai memilih dengan lebih bijak kepada siapa engkau membuka diri. Bukan karena engkau menutup hati, melainkan karena engkau menghargai energi dan kedalamanmu sendiri. Dipahami sebagian juga berarti bahwa ada bagian dirimu yang memang ditakdirkan untuk tetap tersembunyi. Bukan sebagai rahasia yang gelap, melainkan sebagai ruang sakral. Ruang di mana engkau bisa menjadi diri sendiri tanpa penilaian. Ruang yang memberimu kekuatan untuk tetap berdiri meski dunia tidak selalu selaras denganmu. Kesalahpahaman yang tersisa tidak lagi kau anggap sebagai beban. Ia menjadi pengingat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh persepsi orang lain.
Engkau tetap utuh, tetap bernilai, bahkan ketika tidak sepenuhnya dimengerti. Dan dalam penerimaan inilah, ketenangan batinmu semakin kokoh. Nomor 4, menyimpan cahaya sekaligus ujian. Di balik ketenangan dan kedalamanmu, ada cahaya yang tidak semua orang lihat. Cahaya ini bukanlah sesuatu yang selalu bersinar terang, melainkan yang muncul dari ketahanan batin. Ia lahir dari ujian-ujian yang kau lalui dengan diam, dari luka-luka yang kau sembuhkan sendiri, dari kelelahan yang kau hadapi tanpa banyak keluhan. Cahaya ini lembut, namun kuat. Setiap ujian yang datang tidak pernah benar-benar menghancurkanmu. Ia mungkin membuatmu goyah, membuatmu berhenti sejenak, namun selalu ada bagian dalam dirimu yang bangkit kembali dengan pemahaman baru. Engkau belajar bahwa ujian bukan tanda bahwa engkau lemah, melainkan bukti bahwa jiwamu sedang diperluas. Cahaya yang kau simpan hari ini adalah hasil dari proses panjang itu. Banyak orang mengira bahwa cahaya datang tanpa gelap. Namun engkau tahu bahwa keduanya saling berkaitan. Tanpa melalui fase-fase sulit, cahayamu tidak akan memiliki kedalaman. Ia mungkin akan terang, tetapi rapuh. Ujianlah yang membuat cahayamu stabil, tidak mudah padam oleh angin penilaian atau penolakan. Cahaya ini juga membuatmu peka. Engkau lebih mudah merasakan getaran sekitar, lebih cepat menangkap perubahan suasana, lebih dalam memahami rasa orang lain. Kepekaan ini adalah anugerah sekaligus tantangan. Ia membuatmu lebih terhubung, namun juga lebih rentan. Disinilah engkau belajar menjaga batas, agar cahayamu tetap menjadi sumber kekuatan, bukan kelelahan. Pada akhirnya, engkau menyadari bahwa cahaya dan ujian adalah dua sisi dari perjalanan yang sama. Keduanya membentuk jiwamu menjadi seperti sekarang, tenang, dalam, dan utuh. Dan meski tidak semua orang melihat atau memahami cahaya itu, engkau tidak lagi membutuhkannya untuk bersinar. Karena cahayamu telah menemukan rumahnya sendiri, jauh di dalam kesadaranmu. Nomor 5, lebih dekat pada makna daripada pengakuan. Ada fase dalam hidup ketika engkau berhenti bertanya tentang bagaimana engkau dilihat, dan mulai bertanya tentang bagaimana engkau hidup dengan jujur. Peralihan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, melalui kelelahan karena terus-menerus disalahpahami, melalui pengalaman ketika pengakuan ternyata tidak pernah benar-benar mengisi ruang kosong di dalam dada. Dari sanalah engkau belajar bahwa makna jauh lebih setia daripada pujian, dan jauh lebih tenang daripada sorotan. Engkau mungkin pernah berada di titik di mana dunia seolah menuntutmu untuk menunjukkan sesuatu, membuktikan sesuatu, atau menjadi sesuatu yang mudah dikagumi. Namun setiap kali engkau mencoba mengikuti tuntutan itu, jiwamu terasa menyempit. Ada kegelisahan halus yang muncul, seolah ada bagian dalam dirimu yang berkata bahwa jalan ini bukan milikmu. Dari kegelisahan itulah kesadaran lahir, bahwa hidup yang selaras tidak selalu identik dengan hidup yang diakui. Makna bagimu bukanlah konsep besar yang harus dielu-elukan. Ia hadir dalam kesetiaan pada nilai batin. Dalam keputusan-keputusan kecil yang mungkin tidak diperhatikan siapapun, tetapi membuat jiwamu tetap utuh. Dalam keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan nurani, meski itu berarti kehilangan kesempatan yang tampak menjanjikan di mata luar. Engkau belajar bahwa kehilangan pengakuan lebih ringan daripada kehilangan diri sendiri. Ada kedalaman khusus yang lahir ketika seseorang hidup dari makna. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak mudah goyah. Ia berjalan dengan irama yang tenang karena langkahnya tidak ditentukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh kejelasan batin. Engkau mungkin tidak selalu terlihat bersinar di tengah keramaian, namun dalam keheningan, jiwamu bernapas lega. Dan dari napas lega itulah kekuatan sejati tumbuh. Menjauh dari pengakuan bukan berarti menolak dunia. Engkau tetap hadir, tetap berkontribusi, tetap memberi. Namun ada jarak sehat yang kau jaga. Jarak yang membuatmu tidak larut dalam penilaian, tidak haus akan pembenaran. Engkau memberi bukan untuk dipuji, melainkan karena memberi adalah bagian dari jati dirimu. Dan ketika tidak ada yang melihat, engkau tetap sama. Itulah integritas batin yang tidak bisa dibeli oleh pengakuan apapun. Dalam perjalanan ini, engkau menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada kondisi luar. Makna menjadi jangkar. Ia menahanmu tetap kokoh ketika arus dunia berubah-ubah. Dan meski terkadang engkau masih merasa sendiri, kesendirian itu tidak lagi terasa kosong. Ia penuh. Penuh oleh rasa bahwa engkau sedang hidup sesuai dengan kebenaran yang kau kenali di dalam dirimu sendiri. Nomor 6, menjadi teka-teki agar tetap terjaga. Tidak semua jiwa ditakdirkan untuk mudah dibaca. Ada jiwa-jiwa yang justru dijaga oleh ketidakjelasan,
oleh lapisan-lapisan yang tidak langsung terbuka. Engkau termasuk di antara mereka. Bukan karena engkau sengaja menyembunyikan diri, melainkan karena takdir membentukmu dengan cara yang tidak bisa diakses sembarangan. Menjadi teka-teki bukanlah kelemahan, melainkan mekanisme penjagaan yang halus. Dalam hidupmu, mungkin ada banyak orang yang datang dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, apa yang ada di balik sikap tenangmu, apa yang tersembunyi di balik tatapanmu yang dalam. Sebagian datang dengan niat tulus, sebagian lagi dengan keinginan untuk menguasai, menilai, atau memanfaatkan. Ketika niat itu tidak selaras, jiwamu secara alami menutup diri, bukan dengan penolakan keras, melainkan dengan ketidakterjangkauan yang lembut. Ketidakterbukaan ini sering disalahartikan sebagai jarak atau dingin. Padahal, ia adalah bentuk kebijaksanaan batin. Engkau belajar dari pengalaman bahwa tidak semua kedekatan aman, dan tidak semua keterbukaan membawa kebaikan. Dengan tetap menjadi misteri, engkau memberi waktu bagi orang lain untuk menunjukkan niatnya. Siapa yang bertahan dengan kesabaran dan ketulusan akan melihat lapisan demi lapisan terbuka secara alami. Yang tergesa-gesa akan pergi dengan sendirinya. Menjadi teka-teki juga memberimu ruang untuk tumbuh tanpa tekanan. Engkau tidak terikat pada citra tertentu, tidak terpenjara oleh ekspektasi orang lain. Setiap kali engkau berubah, dunia tidak bisa menuntut konsistensi semu darimu, karena mereka tidak pernah sepenuhnya mendefinisikan siapa engkau. Disinilah kebebasan batin lahir. Kebebasan untuk berevolusi tanpa harus meminta izin. Dalam penjagaan ini, engkau tidak kehilangan kehangatan. Engkau hanya menempatkannya di ruang yang tepat. Kehangatanmu hadir bagi mereka yang datang dengan kesadaran, bukan bagi mereka yang hanya ingin mengisi rasa ingin tahu. Dan dengan cara inilah, jiwamu tetap terjaga, tetap utuh, tetap aman di tengah dunia yang seringkali terlalu ingin tahu tanpa benar-benar peduli. Nomor 7, kesunyian sebagai ruang pembentukan jiwa. Ada hubungan khusus antara dirimu dan kesunyian. Bagi sebagian orang, sunyi adalah kekosongan yang menakutkan. Namun bagimu, sunyi adalah ruang kerja batin. Di sanalah engkau merapikan perasaan, menyaring pikiran, dan mendengarkan suara yang paling jujur. Kesunyian bukan pelarian, melainkan perjumpaan. Dalam kesunyian, engkau tidak perlu berpura-pura. Tidak ada peran yang harus dimainkan, tidak ada citra yang harus dipertahankan. Engkau boleh lelah, boleh bingung, boleh diam tanpa harus menjelaskan apapun. Dari kebolehan inilah kejujuran lahir. Dan dari kejujuran, pemahaman perlahan muncul. Seringkali, proses terpenting dalam hidupmu justru terjadi ketika tidak ada yang melihat. Ketika engkau bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, ketika engkau menata ulang arah hidup, ketika engkau memutuskan untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi selaras. Dunia mungkin tidak menyadari perubahan itu, tetapi jiwamu merasakannya dengan jelas. Kesunyian menjadi saksi. Namun kesunyian juga menuntut keberanian. Tidak semua orang sanggup tinggal lama di dalamnya tanpa melarikan diri. Engkau belajar menghadapi ketidaknyamanan, menahan dorongan untuk segera mengisi ruang kosong dengan distraksi. Dalam ketahanan itulah kedalamanmu bertambah. Engkau menjadi lebih akrab dengan dirimu sendiri, dan keakraban ini menciptakan kestabilan yang sulit digoyahkan. Kesunyian membentukmu menjadi pendengar yang baik, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirimu sendiri. Engkau lebih peka terhadap batas, lebih sadar kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Dari kesunyian, lahir kejelasan. Dan dari kejelasan, lahir tindakan yang selaras. Nomor 8, kesadaran untuk tetap setia pada jalan jiwa. Pada akhirnya, semua perjalanan batinmu mengarah pada satu kesadaran sederhana namun mendalam, kesetiaan pada jalan jiwa. Bukan jalan yang selalu nyaman, bukan pula yang selalu dimengerti, tetapi yang terasa benar di dalam. Kesetiaan ini tidak selalu berarti kepastian. Ia seringkali hadir sebagai keyakinan sunyi yang tidak bisa dijelaskan secara logis, namun terasa kokoh. Engkau mungkin pernah tergoda untuk menyimpang, untuk mencoba menjadi seperti yang diharapkan dunia. Namun setiap kali itu terjadi, ada rasa hampa yang mengingatkanmu bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dari pengalaman-pengalaman itulah kesetiaanmu diuji dan diperkuat. Setia pada jalan jiwa berarti menerima bahwa tidak semua orang akan berjalan bersamamu. Ada perpisahan yang tidak bisa dihindari, ada jarak yang harus diterima. Namun kesetiaan ini juga membuka ruang bagi pertemuan yang lebih selaras. Jiwa-jiwa yang sefrekuensi akan menemukanmu, bukan karena engkau mencari, melainkan karena getaran yang sama saling mengenali. Dalam kesetiaan ini,
Engkau tidak lagi terburu-buru mencapai tujuan. Engkau memahami bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari makna. Setiap langkah, setiap jeda, setiap refleksi memiliki perannya. Dan selama engkau tetap mendengarkan suara batin, engkau tahu bahwa engkau berada di tempat yang seharusnya, meski peta dunia tidak selalu menunjukkannya. Kesadaran inilah yang akhirnya mempersatukan semua pengalamanmu. Kedalaman, kesunyian, ketidakterpahaman, dan makna berpadu menjadi satu kesatuan yang utuh. Engkau tidak lagi bertanya siapa dirimu di mata dunia. Engkau tahu siapa dirimu dalam kesadaranmu sendiri. Dan pengetahuan itu, meski sunyi, adalah bentuk kebebasan paling jujur yang bisa dimiliki sebuah jiwa. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini bermuara pada satu pemahaman batin yang tidak lahir dari logika semata, melainkan dari perjumpaan panjang dengan diri sendiri. Tentang jiwa yang tidak mudah didefinisikan, tidak ringan untuk dijelaskan, dan tidak pernah benar-benar bisa dimiliki oleh penafsiran luar. Jiwa yang hadir membawa kedalaman, berjalan di jalur yang berbeda, kerap dipahami setengah-setengah, diuji oleh terang dan gelap, lebih memilih makna daripada pengakuan, dijaga oleh misteri, dibentuk oleh kesunyian, dan akhirnya setia pada jalan batinnya sendiri. Semua ini bukanlah fragmen yang berdiri terpisah, melainkan satu kesatuan perjalanan yang saling terhubung, saling menguatkan, dan saling menjelaskan dalam keheningan. Jiwa seperti ini tidak muncul tanpa sebab. Ia tidak hadir secara kebetulan, tidak pula terbentuk karena keinginan untuk menjadi istimewa. Ia lahir dari proses panjang yang seringkali tidak terlihat oleh mata luar. Proses yang dipenuhi pertanyaan sunyi, pergulatan batin, dan pilihan-pilihan yang tidak selalu populer. Dalam setiap fase hidupnya, jiwa ini dipanggil untuk menyelam lebih dalam, bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk memahami dunia dari lapisan yang lebih jujur. Kedalaman yang dimilikinya bukanlah hasil dari teori, melainkan buah dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri apa adanya. Ketika jiwa hadir dengan kedalaman yang sulit dijelaskan, sesungguhnya ia sedang menunjukkan bahwa tidak semua hal perlu diterjemahkan menjadi kata. Ada pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan, bukan diuraikan. Dalam dunia yang terbiasa dengan kecepatan dan kesimpulan instan, kedalaman seringkali disalahartikan sebagai kerumitan. Padahal, kedalaman adalah bentuk kejujuran yang tidak disederhanakan. Ia mengajarkan bahwa memahami hidup tidak selalu berarti memiliki jawaban, melainkan berani tinggal bersama pertanyaan tanpa tergesa-gesa. Takdir yang tidak berjalan di jalur umum bukanlah tanda kesalahan arah, melainkan isyarat bahwa jiwa ini memiliki tugas yang berbeda. Jalur yang sunyi, berliku, dan terkadang terasa lambat seringkali justru menjadi ruang pembentukan yang paling autentik. Di sanalah kesabaran ditempa, keteguhan diuji, dan kepercayaan pada suara batin diperkuat. Jiwa yang berjalan di jalur ini belajar untuk tidak membandingkan perjalanannya dengan orang lain, karena ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki ritmenya sendiri. Perjalanan yang berbeda bukan berarti lebih buruk atau lebih baik, melainkan memang ditakdirkan untuk berbeda. Dipahami sebagian dan disalahpahami selebihnya adalah pengalaman yang hampir tak terpisahkan dari jiwa yang dalam. Dunia cenderung membaca dari permukaan, sementara jiwa ini hidup di kedalaman. Ketika keduanya bertemu, sering terjadi ketidaksinkronan. Namun seiring waktu, jiwa ini belajar bahwa pemahaman tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa hadir ketika ada kesiapan dari kedua sisi. Dari sini lahir kebijaksanaan untuk memilih diam daripada menjelaskan secara berlebihan, untuk menerima bahwa tidak semua orang harus mengerti, dan bahwa ketidakpahaman orang lain tidak mengurangi nilai diri. Menyimpan cahaya sekaligus ujian adalah bagian yang paling sunyi dari perjalanan ini. Cahaya yang dimiliki jiwa ini bukan cahaya yang riuh, melainkan yang matang. Ia telah melewati fase gelap, kelelahan batin, dan rasa ingin menyerah yang tidak pernah diumbar. Ujian-ujian itu tidak datang untuk memadamkan, tetapi untuk memperhalus. Dari sanalah cahaya ini menjadi stabil, tidak mudah goyah oleh penilaian, tidak mudah redup oleh penolakan. Cahaya yang lahir dari ujian selalu memiliki kedalaman yang tidak bisa ditiru oleh cahaya yang belum pernah diuji. Ketika jiwa lebih dekat pada makna daripada pengakuan, ia menemukan kebebasan yang jarang disadari banyak orang. Bebas dari ketergantungan pada penilaian, bebas dari kebutuhan untuk selalu terlihat, dan bebas dari dorongan untuk membuktikan diri secara berlebihan. Makna menjadi kompas yang setia, membimbing setiap langkah tanpa perlu sorotan. Dalam hidup yang digerakkan oleh makna, jiwa ini tidak kehilangan arah meski dunia berubah-ubah. Ia tahu mengapa ia melangkah, bukan hanya kemana ia menuju. Menjadi teka-teki agar tetap terjaga adalah bentuk kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Jiwa ini belajar bahwa keterbukaan tanpa batas seringkali berujung pada kelelahan dan luka.
Dengan tetap menyisakan ruang misteri, ia melindungi inti dirinya dari niat-niat yang tidak selaras. Misteri bukanlah dinding yang memisahkan, melainkan gerbang yang hanya terbuka bagi ketulusan. Dari sinilah hubungan-hubungan yang lebih jujur dan bermakna dapat tumbuh, bukan dari rasa ingin tahu semata, tetapi dari kesabaran dan penghormatan. Kesunyian sebagai ruang pembentukan jiwa menjadi salah satu fondasi terpenting dalam perjalanan ini. Dalam kesunyian, jiwa tidak perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi. Ia bebas merasakan, menimbang, dan memutuskan tanpa tekanan. Kesunyian mengajarkan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang kreatif tempat kesadaran tumbuh. Jiwa yang terbiasa bersahabat dengan sunyi memiliki kestabilan yang tidak mudah digoyahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Dan pada akhirnya, semua pengalaman ini menyatu dalam kesadaran untuk tetap setia pada jalan jiwa. Kesetiaan ini bukan bentuk keras kepala, melainkan keberanian untuk hidup selaras dengan kebenaran batin. Setia berarti menerima konsekuensi dari pilihan yang diambil, termasuk kesendirian, ketidakpahaman, dan jeda-jeda panjang tanpa kepastian. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ketenangan karena tahu bahwa diri ini tidak mengkhianati panggilan terdalamnya. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini bukanlah ajakan untuk merasa berbeda atau lebih tinggi, melainkan undangan untuk berdamai dengan keunikan perjalanan jiwa masing-masing. Jika engkau merasa dekat dengan narasi ini, mungkin itu bukan karena engkau ingin diberi label tertentu, tetapi karena ada resonansi batin yang mengenali dirinya sendiri. Dan pengenalan itu tidak menuntut apapun, selain kejujuran untuk mengakui apa yang selama ini telah engkau jalani. Jiwa yang menjadi teka-teki takdir bukanlah jiwa yang tersesat. Ia adalah jiwa yang dijaga. Dijaga agar tidak mudah patah, tidak mudah terseret, dan tidak mudah kehilangan arah. Dalam dunia yang seringkali ingin segalanya cepat dan jelas, jiwa seperti ini mengingatkan bahwa ada nilai dalam kedalaman, ada kebijaksanaan dalam perlambatan, dan ada kekuatan dalam kesetiaan pada suara batin. Semoga dari seluruh rangkaian pembahasan ini, engkau tidak hanya menemukan gambaran tentang sebuah konsep, tetapi juga ruang untuk merenung tentang dirimu sendiri. Tentang perjalanan yang telah kau lalui, tentang luka yang telah membentukmu, dan tentang cahaya yang masih kau jaga dalam diam. Tidak ada tuntutan untuk berubah, tidak ada kewajiban untuk menyesuaikan diri. Yang ada hanyalah undangan halus untuk semakin jujur pada diri sendiri. Sebagai penutup untuk channel YouTube ini, izinkan ruang hening sejenak menyertai akhir kata. Jika pembahasan ini terasa menyentuh, biarkan ia bekerja perlahan di dalam batinmu, tanpa perlu tergesa-gesa disimpulkan. Dan jika engkau merasa ingin melanjutkan perjalanan refleksi ini bersama kami, kehadiranmu di sini adalah bagian dari resonansi itu sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu, perhatian, dan kesadaran untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi teman sunyi yang menenangkan, bukan untuk menggurui, melainkan untuk menemani. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tetaplah setia pada jalan jiwamu, karena di sanalah cahaya paling jujur menemukan rumahnya.